Madrasah Aliyah Ar-Rahmah adalah salah satu dari sekian banyak madrasah aliyah yang ada di Kabupaten Kediri. Madrasah yang beralamatkan di Jalan Kyai Haji Hashim Asy'ari, nomor 9, Dusun Gendis, Desa Purwotengah, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri ini didirikan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahmah. Di dalam tubuh kita terdapat banyak organ vital yang mendukung kelangsungan sistem fungsional tubuh. Salah satu organ tersebut adalah organ reproduksi. Organ ini akan membentuk sistem reproduksi. Pembahasan selanjutnya, fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses peleburan antara sel telur dengan sel sperma yang terjadi di tuba falopi dan menghasilkan zigot. Zigot kemudian akan mengalami pembelahan sel secara berulang-ulang. Zigot membelah jadi 2 sel, kemudian 4 sel, selanjutnya 8 sel sampai membentuk morula. Morula mengalami pembelahan membentuk blastula. 5 hari setelah fertilisasi, blastula akan menempel pada endometrium. Penempelan blastula pada endometrium ini disebut implantasi. Implantasi inilah yang menyebabkan terjadinya gestasi atau kehamilan. Struktur blastula terdiri dari blastosol yang merupakan rongga bagian dalam, sel bagian luar atau trofoblast, dan sel bagian dalam. Trofoblast membantu implantasi blastula pada uterus. Nantinya trofoblast akan berkembang menjadi plasenta dan membran kehamilan. Sedangkan sel bagian dalam blastula akan berkembang menjadi calon embrio atau embrioblast. Selanjutnya blastula berkembang menjadi gastrula. Pada fase gastrula terdapat lapisan-lapisan berikut. Ektoderm di bagian luar akan membentuk kulit dan sistem saraf. Endoderm bagian dalam akan membentuk saluran dan kelenjar pencernaan. Dan lapisan mesoderm pada bagian tengah membentuk rangka, otot, sistem peredaran darah, ekskresi, dan reproduksi. Pada fase gastrula ini, blastosol akan menyempit menjadi rongga kecil. Selanjutnya, gastrula berkembang membentuk fetus. Nah teman-teman, setelah rangkaian proses fertilisasi pada oviduk hingga implantasi pada endometrium tadi, maka selanjutnya akan terjadi tahapan perkembangan janin saat gestasi atau kehamilan. Saat usia kehamilan 0 hingga 12 minggu, terjadi awal pembentukan organ-organ tubuh janin. Periode 3 bulan pertama ini disebut trimester pertama. Saat kehamilan berusia 12 sampai 28 minggu, organ-organ tubuh janin telah terbentuk secara lengkap meskipun belum sempurna. Periode 3 bulan kedua ini disebut trimester kedua. Dan ketika kehamilan berusia 28 sampai 42 minggu, terjadi penyempurnaan organ tubuh janin. Periode 3 bulan terakhir ini disebut trimester ketiga. Pada usia kehamilan 16 minggu, di dalam rahim ibu terbentuk plasenta yang dilengkapi tali pusar. Tali pusar berfungsi sebagai penghubung antara sistem peredaran darah ibu dengan sistem peredaran darah janin. Saat terjadi pembuahan hingga usia kehamilan menginjak hari ke-70, embrio melepaskan hormon human chorionic gonadotropin atau HCG. Hormon ini akan meningkat hingga sekitar hari ke-70 dan menurun selama sisa kehamilan. Hormon HCG di ovarium ini berguna untuk mempertahankan korpus luteum sehingga korpus luteum tetap menghasilkan estrogen dan progesteron yang berfungsi untuk mempertahankan kehamilan. Selama berlangsungnya kehamilan, terbentuk beberapa membran kehamilan yaitu pertama, saccus vitellinus atau kantong kuning telur merupakan tempat pembentukan sel darah dan pembuluh darah pada embrio. Kantong kuning telur ini akan bekerja sama dengan trofoblast membentuk korion. Kedua, korion sebagai membran terluar pada embrio. Korion akan membentuk fili korion yang berisi pembuluh darah. Korion dengan jaringan endometrium juga akan membentuk plasenta yang berperan dalam pertukaran gas, makanan, dan zat sisa antara janin dengan ibunya. Namun, darah ibu tidak pernah berhubungan dengan darah janin karena dibatasi oleh jaringan ikat. Berikutnya, amnion merupakan kantong berisi cairan tempat embrio berada. Amnion berguna untuk melindungi janin dari tekanan, benturan, dan perubahan suhu.
Terakhir, allantois merupakan membran yang membentuk tali pusar atau ari-ari. Tali pusar menghubungkan janin dengan plasenta pada endometrium ibu. Tali pusar berguna untuk menyalurkan zat makanan, oksigen, dan zat sisa. Di dalam membran embrio juga terdapat air ketuban yang berfungsi untuk melindungi janin dari benturan, menjaga suhu janin, memberi ruang gerak janin, dan melancarkan proses persalinan. Setelah mengalami masa kehamilan sekitar 38-40 minggu, ibu hamil kemudian menjalani proses persalinan untuk mengeluarkan janin yang dikandung. Proses persalinan diawali dengan kontraksi uterus, adanya perubahan hormonal dan kontraksi otot mengakibatkan serviks membuka. Setelah selaput amnion pecah, cairan akan keluar dan tidak lama kemudian bayi akan lahir. Selama proses persalinan, terdapat beberapa hormon yang memengaruhinya, yaitu estrogen yang dihasilkan plasenta, oksitosin dihasilkan oleh hipofisis ibu dan janin, prostaglandin dihasilkan oleh membran pada janin. Ketiga hormon inilah yang memicu kontraksi pada uterus. Dan terakhir, hormon relaksin yang dihasilkan oleh korpus luteum berfungsi untuk melunakkan serviks dan melonggarkan tulang panggul sehingga memungkinkan proses persalinan berjalan dengan lancar. Setelah bayi lahir, akan diproduksi ASI dalam kelenjar payudara. Pertumbuhan kelenjar payudara dipengaruhi oleh hormon mamotropin yang dihasilkan oleh hipofisis ibu dan plasenta janin. Hormon lain yang memengaruhi ASI adalah prolaktin yang dihasilkan oleh hipofisis dan berfungsi meningkatkan sekresi ASI pada minggu kelima kehamilan sampai kelahiran bayi. ASI yang dikeluarkan pertama kali berwarna kuning dan disebut kolostrum. Kolostrum banyak mengandung zat antibodi dan protein tinggi. ASI memiliki beberapa keunggulan, yaitu mengandung antibodi, nutrisi lengkap, bebas dari kontaminasi bakteri, dan banyak mengandung enzim lipase yang akan mempermudah penyerapan sari makanan.